Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya di sini akan membahas mengenai perencanaan keuangan. Apa itu perencanaan keuangan? Perencanaan keuangan itu adalah proses terkait kebutuhan dana, pengadaan dana, terus sampai penggunaan dananya. Terus juga perencanaan keuangan itu akan memberi gambaran mengenai manajemen keuangan yang akan dilakukan ke depannya. Nah, sini dengan model perencanaan keuangan tersebut, itu perusahaan akan dapat menaksir apakah perusahaan ini perlu menambah dana dari luar perusahaan atau tidak, dan bagaimana juga posisi keuangannya di masa yang akan datang. Nah, ini langsung saja ke pembahasan soalnya. Nah, di sini ada ilustrasi model persentase penjualan pada PTDJ tahun 2015. Dimisalkan perusahaan memperkirakan penjualan akan meningkat sebesar 25% pada tahun 2016. Nah, di sini ada menggunakan skenario sebagai berikut dalam menyusun laporan keuangan ini, atau skenario yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan yang diproyeksikan. Nah, ini ada A, semua aset lancar meningkat secara proporsional dengan penjualan. B, dilakukan pembelian aset tetap baru sebesar 20 miliar pada awal tahun 2016. C, penyusutan aset tetap lama sebesar 25 miliar dan aset tetap baru 2 miliar. D, akun utang dagang dan utang pajak meningkat secara proporsional dengan peningkatan penjualan. E, hutang bank dipertahankan, tetapi kalau perusahaan memerlukan pendanaan dari luar perusahaan, hutang bank akan ditambah. Penambahan akan dilakukan pada awal tahun, dan tingkat bunga yang ditanggung tetap sebesar 12% per tahun. Selanjutnya F, perusahaan akan membagikan dividen hanya apabila dana tersebut tidak diperlukan untuk investasi pada berbagai aset. Cara seperti ini memperlakukan dividen sebagai keputusan residual. Keputusan residual itu apa? Keputusan residual itu merupakan di mana dividen ini jangan dipaksakan. Kalau memang tidak ada ya tidak usah. Seperti itu. Kalau ada ya dibagikan. G, perusahaan tidak akan menambah setoran ekuitas atau modal sendiri. H, operating profit margin 2016 diperkirakan sama dengan tahun 2015. Jadi, operating profit margin-nya pada tahun 2016 ini akan sama pada tahun 2015. Selanjutnya C, tarif pajak penghasilan sebesar 25%. Nah, intinya kita akan menyusun laporan keuangan proyeksi, membuat proyeksi laporan keuangan neraca dan juga laporan laba rugi. Nah, sebelum itu juga kita harus mengetahui laporan-laporan pada PTDJ. Nah, di sini saya akan menampilkan laporan neraca ya pada PTDJ 31 Desember 2014 dan 2015. Nah, ini gambaran laporan keuangan pada PTDJ. Pastinya nominalnya sama. Selanjutnya yaitu ada laporan laba rugi pada PTDJ. Nah, ini informasi mengenai laporan laba rugi pada PTDJ. Selanjutnya juga ada laporan arus kas pada PTDJ. Di sini ada laporan PTDJ pada tahun 2015. Ini tertera informasi-informasi. Nah, ada hasil akhirnya, yaitu kas pada akhir tahun 2015 berapa? 45. Nah, selanjutnya setelah kita sudah tahu skenario atau informasi dalam penyusunan laporan keuangan yang akan diproyeksikan, dan juga kita sudah tahu laporan keuangan pada PTDJ, selanjutnya kita ke penyelesaiannya. Nah, di sini pertama kita membuat proyeksi rugi laba PTDJ tahun 2016. Ini ada penjualan 1,25 dikali 1.500. 1,25 ini dari mana? 1,25 ini dari peningkatan penjualan, yaitu tadi 25%, dan ditambah juga dengan 100, yang akhirnya menjadi 125%, jadi 1,25. Dikali 1.500, 1.500 ini dari mana? 1.500 ini dari
penjualan pada tahun 2015, yaitu 1.500. Nah, akhirnya penjualannya yaitu 1.875. Di sini ada harga pokok penjualan dan biaya operasi, yaitu 93,3% kali 1.875. 93 kurangi operating profit margin-nya. Operating profit margin-nya yaitu 6,7%. Karena tadi di informasi awal, operating profit margin 2016 diperkirakan sama dengan tahun 2015. Jadi operating profit margin-nya sama. Nah, jadi 100 dikurangi 6,7% yaitu 93,3% dikali 1.875, yaitu dari penjualan. Nah, total harga pokok penjualan dan biaya operasi yaitu 1.750. Di sini ada laba operasi yaitu 6,7% dikali 1.875. Ini jadi 125. Nah, di sini ada biaya bunga 12% dikali 100. 12% ini dari mana? Dari informasi di awal. Ini. Tingkat bunga yang ditanggung tetap sebesar 12% per tahun. Dikali 100. 100-nya ini dari mana? 100-nya ini dari utang bank pada tahun 2015, yaitu 100. Nah, jadi ketemu 12. Terus ada laba sebelum pajak yaitu 113. Jadi mana 125 dikurangi 12. Nah, setelah laba sebelum pajak ada pajak penghasilan sebesar 25%. Nah, tinggal dikali 113 dikali 25% menjadi 28,3. Dan akhirnya ketemu laba setelah pajak. Laba setelah pajak yaitu 84,7. Dari mana 113 dikurangi 28,3. Nah, ini proyeksi laba rugi tahun 2016 PT-DJ. Selanjutnya, kita merancang proyeksi neraca PT-DJ tahun 2016. Nah, di sini kita menghitung dulu proyeksi neraca sisi aktifanya dulu. Nah, di sini ada aset lancar. Aset lancar yaitu 1,25 dikali 330. 1,25 ini sesuai dengan persentase peningkatan penjualannya, sesuai di informasi di awal, yaitu semua aset lancar meningkat secara proporsional dengan penjualan. Nah, jadi aset lancarnya 1,25 dikali 330. 330 ini dari total aset lancar pada tahun 2015. Ini 330. Nah, jadi ketemu 412,3. Selanjutnya ada aset tetap. Nah, ini aset tetapnya berapa? Ini 295 ini dari aset tetap pada tahun 2015. Nah, ini. Terus tambah 20. 20 ini dari mana? 20 ini dari informasi yang di awal. Nih, dilakukan pembelian aset tetap baru sebesar 20 miliar pada awal tahun bertambah 20. Ini dikurangi 25 plus 2. 25 ini dari mana? 25 ini karena adanya penyusutan aset tetap lama sebesar 25 miliar dan juga ada penyusutan juga pada aset tetap baru sebesar 2 miliar. Jadi ini total dari ini yaitu 288. Nah, jadi dari sini kita sudah mengetahui total asetnya yaitu 700,3. Nah, jika proyeksi neraca sisi aktifnya sudah ketemu yaitu 700,3, maka proyeksi neraca sisi pasifnya itu harus sama juga seperti pada total aset 700,3. Nah, selanjutnya kita menghitung pada proyeksi neraca sisi pasifnya. Nah, di sini ada hutang dagang 1,25 dikali 140. 1,25 ini sama, sesuai dengan tingkat persentase penjualan.
dikali 140. 140-nya dari mana? 140-nya ini dari hutang dagang pada tahun 2015. Terus selanjutnya ada hutang pajak 1,25 dikali 5. 5-nya ini dari mana? 5-nya ini juga dari laporan neraca pada tahun 2015. Hutang pajak sebesar 5. Nah, selanjutnya ini dikali, terus ada hutang bank. Hutang banknya tadi 100. Nah, ini total kewajiban lancarnya jadi 281,3. Ekuitas, modal disetor. Ini menganut pada laporan neraca pada tahun 2015. Modal disetor 200. Nah, tambahan modal disetor yaitu 20. Terus ada laba ditahan 199. Ini dari mana? Laba ditahan pada tahun 2015 ini 160. Terus ditambah 39 miliar. Karena ada tambahan laba ditahan pada tahun 2016. Nah, jadinya total ekuitasnya 419,0. Jadi, total kewajiban dan ekuitas atau total seperti sisi aktifanya. Nah, setelah sisi aktiva dan sisi pasiva proyeksi neracanya sudah ketemu, kita langsung merancangnya di sini, yaitu proyeksi neraca PTDC akhir tahun 2016. Ini sama, aset lancar dan aset tetap sama 703, tinggal tadi dimasukkan. Terus ini juga sisi pasifanya, sama seperti perhitungan di atas tadi, sama, totalnya sama. Nah, dengan demikian, dividen yang dibagikan pada tahun 2016 sebesar 84,7 dikurangi 39. 84,7 ini dari mana? 84,7 ini dari laba operasinya, laba setelah pajak 84,7. Terus dikurangi 39. 39 ini apa? Adanya penambahan laba yang ditahan pada tahun 2016. Jadinya 45,7. Nah, setelah proyeksi laporan keuangan itu sudah ketemu hasilnya, maka akan dapat dihitung proyeksi rasio-rasio keuangannya. Nah, di sini kita mengetahui bagaimana profitabilitas, leverage, dan manajemen aset pada tahun 2016. Nah, jadi berdasarkan proyeksi laporan keuangan tadi, itu akan dapat menghitung proyeksi rasio-rasio keuangannya. Di sini kita akan mengetahui bagaimana profitabilitas, leverage, dan manajemen aset pada tahun 2016. Nah, di sini ada rasio profitabilitasnya. Ini ada BEP dan ROE. BEP di sini ada EBIT dibagi total aset. Nah, EBIT ini apa? EBIT ini adalah laba operasinya. Laba operasinya berapa tadi? 84,7 dibagi total aset. Total asetnya yaitu 700,3. Jadi nilainya 17,8%. Nah, di sini ada EAT dibagi ekuitas. Nah, EAT ini adalah laba setelah pajak. Nah, berdasarkan proyeksi laporan keuangan yang sudah dibuat tadi, akan dapat menghitung proyeksi rasio-rasio keuangan. Misalnya, kita ingin mengetahui bagaimana profitabilitas, leverage, dan
manajemen aset pada tahun 2016. Di sini ada rasio profitabilitas, yaitu ada BEP, ROE. Nah, di sini BEP itu EBIT dibagi total aset. EBIT itu apa? EBIT itu laba operasi. Laba operasinya berapa? Laba operasinya di sini 125. Nah, 125 dibagi total asetnya berapa tadi? Total asetnya yaitu 700,3, yaitu nilainya jadi 17,8%. Nah, di sini ada EAT dibagi ekuitas. EAT itu apa? Laba setelah pajak. Laba setelah pajaknya berapa? Laba setelah pajaknya yaitu 84,7. 84,7 dibagi ekuitas. Total ekuitasnya berapa? Total ekuitasnya yaitu 419. Nah, jadi nilainya 20,2. Di sini kewajiban dibagi ekuitas. Kewajibannya berapa? Kewajibannya di sini 281,3. Dibagi ekuitas. Ekuitasnya tadi berapa? 419. Nah, sini muncul nilai 0,67. Sini ada manajemen aset turnover. Nah, di sini penjualan dibagi total aset. Penjualannya berapa? Penjualannya tadi perhitungan di atas. Nah, di sini penjualannya 1.875 dibagi total aset. Total asetnya 700,3. Jadi nilainya 2,68. Nah, jadi ini tadi pembahasan soal di atas mengenai perencanaan keuangan dan menggunakan ilustrasi pada PTDJ. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.